Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, ibu mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, jadi hari ini lengkap ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa dipimpin oleh ketua kelas. Anak-anak, di sini ada tidak yang pernah mendengar orang tuanya atau kakeknya di rumah berkata kapala rupa atau berkata kareba pasara? Coba yang pernah dengar silahkan angkat tangan. Bagus, jadi itu adalah salah satu contoh paruntukkana atau ungkapan dalam bahasa daerah yang sama dengan peribahasa di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang paruntukkana atau ungkapan dalam bahasa Makassar. Kenapa sih kita perlu mempelajari paruntukkana? Karena paruntukkana ini adalah salah satu warisan budaya kita. Jadi kita harus melestarikan budaya kita sendiri agar tidak punah. Jadi paruntukkana itu adalah ungkapan dalam bahasa Makassar yang artinya tidak langsung. Contohnya kata kapala rupa, artinya itu bukan kepala tetapi tebal muka. Maknanya biasa dikatakan kepada orang yang tidak punya malu. Ya, jadi paruntukkana ini sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Baik, anak-anak silahkan kalian perhatikan jenis paruntukkana. Jenis yang pertama adalah ungkapan. Jadi ciri-ciri dari ungkapan itu kalimatnya itu biasanya pendek, biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kata saja. Contohnya di sini kalimat kareba pasara, artinya itu kabar bohong. Contoh kedua di sini adalah kapala rupa atau artinya orang yang sudah tidak mempunyai malu. Baik, silahkan perhatikan jenis yang kedua yaitu peribahasa. Ciri-ciri dari peribahasa itu kalimatnya itu biasanya lengkap dan mempunyai nasihat. Contohnya di sini pati taena kuncina atau maknanya itu menyembunyikan sesuatu dengan sangat terapat. Selanjutnya jenis yang ketiga adalah perumpamaan. Nah, ciri-ciri dari perumpamaan ini ada kata kama atau seperti. Jadi contohnya di sini kamai gola nakaluku atau bermakna persaudaraan yang sangat dekat. Nah, contoh kedua di sini adalah kamai juku tanicela. Maknanya seseorang yang memiliki wajah pucat. Baik, anak-anak, jadi bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama, ungkapan itu kalimatnya pendek, hanya 2 sampai 3 kata saja. Yang kedua, peribahasa. Ciri-cirinya kalimatnya itu lengkap dan berisi nasihat. Yang ketiga, perumpamaan yang paling mudah kita kenali yaitu karena ada kata kama atau seperti. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian perhatikan contoh di samping. Silahkan kalian diskusikan kapan kalimat ini digunakan. Misalnya kareba pasara dikatakan ketika ada kabar bohong. Silahkan kalian diskusikan 5 contoh tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini ada 3 tugas. Tugas yang pertama di sini adalah kalian bisa membedakan jenis paruntukkana berdasarkan kalimat yang ada pada tabel. Nah, tugas yang kedua di sini kalian belajar menganalisis maknanya. Kalian tuliskan di sini artinya, maknanya digunakan saat situasi apa, dan juga kalian tuliskan contoh kalimatnya. Baik, tugas yang ketiga di sini kalian menuliskan tentang penerapan paruntukkana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ibu kasih contoh, misalnya kalimat kapala rupa. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa digunakan ketika ada temannya yang mencontek tetapi dia tidak malu. Baik, silahkan kalian diskusikan tugas kelompok kalian. Baik anak-anak, sekarang kita sudah belajar banyak tentang paruntukkana. Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya benar, jadi hari ini kita belajar tentang paruntukkana.
Siapa yang bisa menyebutkan 3 jenis peruntukanna? Ya, jadi 3 jenis peruntukanna adalah ungkapan, peribahasa, dan juga perumpamaan. Baik anak-anak, jadi mulai sekarang kalian bisa menggunakan peruntukanna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berbicara dengan keluarga atau teman, karena kalian harus bangga menjadi orang Makassar. Baik, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih tugas. Tugasnya, kalian bertanya kepada orang tua kalian atau kakek kalian di rumah tentang contoh peruntukanna yang sering digunakan. Silahkan kalian tulis di buku tulis beserta dengan artinya. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.